Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deais Nadia Diburarori, mahasiswa semester 4, jurusan Matematika Universitas Negeri Manado, perwakilan dari kelompok 6. Saat ini akan menjelaskan sebuah permasalahan mengenai pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode 2 fase, yang menjadi tugas dari mata kuliah pemrograman linear di bawah bimbingan Cik Marvel Grace Maukar, SPD MSc. Kita masuk pada permasalahan. Karena COVID-19, beberapa masyarakat kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu, pemerintah Kota Manado berupaya untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian tersebut dengan memberikan bantuan bahan pokok makanan. Dan bahan pokok tersebut berupa minyak kelapa, beras, dan gula, di mana pokok makanan akan dibagi menjadi 2 paket, yaitu A dan B, yang akan disediakan pemerintah Kota Manado untuk membantu masyarakat. Paket A berisi 2 kg minyak kelapa, 3 kg beras, dan 1 kg gula dengan anggaran Rp50.000. Sedangkan untuk paket B berisi 1 kg minyak kelapa, 1 kg beras, dan 1 kg gula dengan anggaran Rp30.000. Sedangkan di toko tempat pemerintah mensuplai bahan-bahan tersebut hanya memiliki minyak kelapa tidak lebih dari 75 kg, beras sekurang-kurangnya terdapat 60 kg, dan gula pasir sama dengan 70 kg. Tentukanlah minimal anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dari pernyataan di atas, kita dapat menyimpulkan ke dalam tabel di bawah ini. Di sini, pada tabel ini sudah sangat jelas, di mana paket A berisi minyak kelapa sebanyak 2 kg, beras sebanyak 3 kg, gula sebanyak 1 kg dengan anggaran Rp50.000. Dan paket B berisi 1 kg minyak kelapa, 1 kg beras, dan 1 kg gula dengan anggaran Rp30.000, dengan ketersediaan barang minyak kelapa 75 kg, beras 60 kg, dan gula 70 kg. Nah, dari data di atas kita dapat menyelesaikan pernyataan tersebut dengan menggunakan metode 2 fase, di mana fungsi tujuannya adalah minimum Z sama dengan 50.000 X1 tambah 30.000 X2. Dengan kendala 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 75, 3x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 60, x1 tambah x2 sama dengan 70, dan x1 x2-nya lebih dari sama dengan 0. Kendala ini kita ubah ke dalam bentuk kanonik, di mana pada baris yang pertama kita tambahkan slack, yaitu ditambah E1, dan pada baris kedua kita tambahkan surplus, yaitu dikurang E2, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita hanya menambahkan pada baris yang pertama dan kedua karena memiliki tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk tanda sama dengan kita tidak perlu menambahkannya. Selanjutnya, kita akan menambahkan variabel artifisial pada kendala yang kedua dan yang ketiga karena memiliki tanda lebih dari sama dengan dan sama dengan. Selanjutnya kita masuk pada fase yang pertama. Nah, pada fase ini kita berupaya menemukan penyelesaian basis visible awal dan jika ditemukan. Jika ditemukan, kita masuk pada fase yang kedua. Nah, fase yang kedua ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah, pada fase yang pertama ini kita akan mengabaikan Z, minimum Z, dan kita mengganti menjadi W-aksen, di mana W-aksen ini adalah semua variabel artifisial. Kemudian kita buat variabel artifisial ini menjadi 0. Min W-aksen kita ubah dalam bentuk seperti ini menjadi W-aksen kurang A2 kurang A3 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan dengan kendala yang kedua dan ketiga.
3x1 tambah x2 kurang e2 tambah a2 sama dengan 60, dan x1 tambah x2 tambah a3 sama dengan 70. Sehingga mendapat hasil W aksen tambah 4x1 tambah 2x2 kurang e2 sama dengan 130. Kita masuk pada iterasi yang pertama. Nah, dari bentuk tadi kita bisa masukkan atau kita bisa ubah ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Kita akan lakukan simplex pada masalah ini dengan memperhatikan variabel yang akan masuk basis. Kita bisa lihat pada baris ke-0. Kita bisa lihat pada baris ke-0 ini mana positif yang terbesar, positif yang paling besar. Nah, positif yang paling besar adalah 4. Berada di kolom X1. Maka yang akan masuk basis adalah X1. Selanjutnya, kita cek pada rasio. Nah, kita cek di mana positif terkecil. Nah, positif terkecilnya ada pada 60/3, yaitu berada pada baris A2. Selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwa yang akan meninggalkan basis adalah A2. X1 mengganti A2. Dengan elemen pivotnya adalah 3. Bisa kita lihat yang menjadi elemen pivotnya adalah 3. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi baris. Nah, operasi baris ini kita akan membuat elemen pivotnya menjadi 1. Yaitu elemen pivot 3 ini akan kita ubah menjadi 1 dan nilai-nilai di atas ataupun yang ada di bawah elemen pivot tersebut kita ubah menjadi 0. Jadi elemen pivotnya kita ubah menjadi 1 dan nilai-nilai di atas dan juga di bawah akan kita ubah menjadi 0. Kita langsung saja masuk pada operasi baris yang pertama. Kita akan mengganti baris A2 dengan baris baru X1. Baris baru X1 sama dengan baris A2 dibahagi dengan 3. Maka akan menghasilkan 0, 3 bahagi 3 sama dengan 1, 1 bahagi 3 akan mendapat 1/3, 0 dibahagi 3 menghasilkan 0, min 1 dibagi 3 menghasilkan min 1/3, 1 bahagi 3 menghasilkan 1/3, 0 bahagi 3 menghasilkan 0, dan 60 bahagi 3 menghasilkan 20. Selanjutnya, baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 2 kali baris baru A2. Nah, baris baru S1 adalah 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 75. Pada baris yang kedua itu, pada baris A2 sudah kita kalikan dengan 2 menghasilkan 0, 2, 2/3, 0, min 2/3, 2/3, 0, dan 40. Selanjutnya kita bisa mengurangkan di mana 0 kurang 0 sama dengan 0, 2 kurang 2 sama dengan 0, 1 kurang 2/3 sama dengan 1/3, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang negatif 2/3 sama dengan 2/3, 0 kurang 2/3 sama dengan negatif 2/3, 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan 75 kurang 40 sama dengan 35. Selanjutnya kita masuk pada baris baru W aksen. Nah, baris baru W aksen ini sama dengan W aksen dikurang 4 kali baris baru A2. Baris W aksen sama dengan 1, 4, 2, 0, min 1, 0, 0, dan 130. Nah, pada baris yang kedua ini, pada baris A2 kita sudah kalikan dengan 4 menghasilkan 0, 4, 4/3, 0, min 4/3, 4/3, 0, dan 80. Selanjutnya kita bisa mengurangkan 1 kurang 0, 1, 4 kurang 4, 0, 2 kurang 4/3 sama dengan 2/3, 0 dikurang 0 sama dengan 0, min 1 dikurang min 4/3 sama dengan 1/3, 0 kurang 4/3 sama dengan min 4/3, 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan 130 dikurang 80 sama dengan 50. Selanjutnya, baris baru A3. Baris baru A3 sama dengan baris A3 dikurang 1
kali baris baru A2, atau bisa kita langsung kurangkan baris A3 dikurang dengan baris baru A2, di mana 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang negatif 1/3 sama dengan 1/3, 0 dikurang 1/3 sama dengan negatif 1/3, 1 kurang 0 sama dengan 1, dan 70 kurang 20 sama dengan 50. Selanjutnya kita masuk pada iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua ini merupakan hasil dari perhitungan OB atau perhitungan baris tadi, dan kita dapat simpulkan melalui tabel di bawah ini. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa tabel belum mencapai nilai optimalnya, karena pada baris ke-0 masih ada nilai yang positif, belum negatif semua. Maka kita lanjutkan dengan melakukan simplex. Nah, pada simplex ini sama seperti kita melakukan simplex yang tadi, di mana kita akan melihat variabel yang akan masuk basis dengan melihat positif terbesar yang ada pada baris ke-0. Positif terbesar ada pada 2/3, yaitu X2, maka X2 akan masuk basis. Kita bisa cek pada rasio untuk melihat variabel mana yang akan meninggalkan basis. Nah, kita bisa lihat rasio yang terkecil, di mana positif paling terkecil ada pada 20/3, yaitu baris X1, sehingga X1 akan meninggalkan basis. Jadi, masukkan variabel X2 dan variabel X1 meninggalkan basis dengan elemen pivotnya adalah 1/3. Yang ini teman-teman, 1/3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi hitung baris dengan membuat elemen pivot menjadi satu dari 1/3 menjadi 1, dan nilai-nilai yang ada di atas dan di bawahnya akan diubah menjadi 0. Selanjutnya kita akan melakukan operasi baris, di mana kita akan mengubah 1/3 tadi elemen pivotnya menjadi 1. Yang pertama, baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurang dengan 2/3 kali baris baru X2. Nah, baris W aksen adalah 1, 0, 2/3, 0, 1/3, min 4/3, 0, dan 50. Selanjutnya, baris baru X2 ini sudah kita kali dengan 2/3 menghasilkan 0, 2, 2/3, 0, min 2/3, 2/3, 0, dan 40. Kita bisa langsung saja mengurangkannya, sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. 1, negatif 2, 0, 0, 1, negatif 2, 0, dan 10. Selanjutnya, baris baru S1. Baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang dengan 1/3 kali baris baru X2. Nah, baris S1 adalah 0, 0, 1/3, 1, 2/3, negatif 2/3, 0, 35. Nah, baris baru X2 sudah kita kalikan dengan 1/3 menghasilkan 0, 1, 1/3, 0, 1/3, 1/3, 0, 20. Selanjutnya kita bisa mengurangkannya. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan negatif 1, 1/3 dikurang 1/3, 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 1, negatif 2/3 dikurang 1/3 sama dengan negatif 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan 35 dikurang 20 sama dengan 15. Selanjutnya, baris baru X2 sama dengan baris X1 dibahagi dengan 1/3. 0 bahagi 1/3 menghasilkan 0, 1 bahagi 1/3 sama dengan 3, 1/3 bahagi dengan 1/3 sama dengan 1, 0 dibahagi 1/3 sama dengan 0, negatif 1/3 bahagi dengan 1/3 menghasilkan negatif 1,
1/3 dibahagi dengan 1/3 menghasilkan 1, 0 dibahagi 1/3 menghasilkan 0, dan 20 dibahagi dengan 1/3 menghasilkan 60. Selanjutnya, baris baru A3. Nah, baris baru A3 sama dengan baris A3 dikurang 2/3 kali baris baru X2. Baris A3 adalah 0, 0, 2/3, 0, 1/3, min 1/3, 1, dan 50. Nah, baris baru X2 sudah kita kalikan dengan 2/3, sehingga menghasilkan 0, 2, 2/3, 0, negatif 2/3, 2/3, 0, dan 40. Kita langsung saja mengurangkannya. Menghasilkan 0, negatif 2, 0, 0, 1, negatif 1, 1, dan 10. Maka dari perhitungan baris tadi dapat kita ubah dalam bentuk tabel di bawah ini. Nah, kita perhatikan pada tabel ini, kita lihat bahwa tabel belum mencapai optimalnya, karena pada baris ke-0 masih ada nilai yang positif, yaitu 1 bisa kita lihat pada baris ke-0. Maka kita lanjutkan dengan melakukan simplex. Kita lihat positif yang paling terbesar. Positif yang terbesar adalah 1. Yang ini. Maka yang akan masuk basis adalah E2. Kita cek pada rasionya. Mana positif terkecil? Positif terkecil adalah 10/1, yaitu 10. Dan berada pada baris A3. Maka A3 akan meninggalkan basis. Masukkan variabel E2 dan variabel A3 meninggalkan basis. Dan elemen pivotnya adalah 1. Kita lakukan operasi baris dengan mengubah elemen pivot menjadi 1. Tapi di sini elemen pivotnya sudah menjadi 1. Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat nilai-nilai yang ada di atas elemen pivotnya ini menjadi 0. Kita lakukan operasi baris. Baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurang dengan baris A3, di mana baris W aksen adalah 1, min 2, 0, 0, 1, min 2, 0, dan 10. Baris A3 adalah 0, negatif 2, 0, 0, 1, negatif 1, 1, dan 10. Kita bisa langsung mengurangkannya saja menghasilkan 1, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 1, dan 0. Selanjutnya kita masuk pada baris baru S1. Baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang baris A3. Baris S1 adalah 0, min 1, 0, 1, 1, negatif 1, 0, dan 15. Baris A3 adalah 0, negatif 2, 0, 0, 1, negatif 1, 1, dan 10. Kita bisa mengurangkannya menghasilkan 0, 1, 0, 1, 0, 0, negatif 1, dan 5. Selanjutnya, baris baru X2. Baris baru X2 sama dengan baris X2 ditambah dengan baris A3. Baris X2 adalah 0, 3, 1, 0, negatif 1, 1, 0, 60. Dan baris A3, 0, negatif 2, 0, 0, 1, negatif 1, 1, dan 10. Kita bisa langsung menjumlahkannya sehingga memperoleh 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 70. Dari perhitungan baris yang tadi dapat kita simpulkan dalam tabel di bawah ini. Kita perhatikan pada tabel di bawah ini, tabel sudah mencapai nilai optimalnya karena pada baris ke-0 sudah bernilai negatif semuanya. Dan W aksen sudah bernilai 0, maka dapat kita lanjutkan pada fase kedua. Kita masuk pada fase yang kedua. Pada fase yang kedua ini, kita ambil fungsi tujuan yang asli
yaitu Z sama dengan 50.000 X1 ditambah 30.000 X2, dan kita ubah ke dalam bentuk Z kurang 50.000 X1 dikurang 30.000 X2 sama dengan 0. Lalu, kita gabungkan dengan tabel yang tadi yang sudah kita peroleh dari fase yang pertama. Jika kita perhatikan, pada tabel ini sudah tidak ada lagi A2 dan A3. Karena nilai pada A2 dan A3 bernilai 0. Selanjutnya kita ubah negatif 30.000 menjadi 0. Dengan baris baru Z sama dengan baris Z dikurang negatif 30.000 kali baris X2. Di mana baris Z sama dengan 1, min 50.000, min 30.000, 0, 0, dan 0. Pada baris X2 sudah kita kalikan dengan negatif 30.000 menghasilkan 0, negatif 30.000, negatif 30.000, 0, 0, dan negatif 2.100.000. Selanjutnya kita bisa mengurangkannya. 1 dikurang 0 sama dengan 1, negatif 50.000 dikurang dengan negatif 30.000 menghasilkan negatif 20.000, negatif 30.000 dikurang dengan negatif 30.000 menghasilkan 0, 0 dikurang 0 menghasilkan 0, 0 dikurang 0 menghasilkan 0, dan 0 dikurang dengan negatif 2.100.000 menghasilkan 2.100.000. Dari operasi baris yang tadi, bisa kita masukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 70, S1 sama dengan 5, S2 sama dengan 10, dan Z sama dengan 2.100.000. Jadi, minimal anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp2.100.000. Demikianlah penjelasan dari sebuah permasalahan terkait dengan pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode 2 fase. Kiranya apa yang sudah saya paparkan dan jelaskan tadi boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. And thank you for watching.